Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai hubungan antara fenomena alam dan tanggung jawab pemerintah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Tiffany Prasya Siregar. Saat ini saya menduduki kelas 9 LLT dan Sekolah Kristen Makarius. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan penilaian akhir semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Miss Caroline BC SPDGL MPD. Fenomena alam seperti banjir, longsor, atau kekeringan sering dianggap sebagai bencana yang tidak dapat dihindari. Namun, apakah benar demikian? Banyak bukti menunjukkan bahwa dampak destruktif dari bencana ini seringkali disebabkan oleh kurangnya antisipasi dan pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, pemerintah telah berusaha mengatasi dampak fenomena alam melalui program mitigasi seperti pembuatan bendungan, relokasi penduduk dari daerah rawan bencana, serta pengadaan dana darurat. Contohnya, pembangunan sistem peringatan dini untuk tsunami dan banjir di sejumlah daerah terbukti mampu menyelamatkan nyawa. Namun, efektivitas kebijakan ini seringkali hanya terasa di daerah-daerah tertentu. Sementara wilayah yang masih terpencil dan masih belum berkembang masih mengalami dampak yang sama akibat minimnya perhatian. Kurangnya antisipasi dan tindakan preventif. Selanjutnya, banyak bencana yang dapat dicegah dan mengurangi dampaknya terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa poin yang layak dikritiki. 1. Deforestasi dan izin tambang yang tak terkendali. Alih fungsi lahan yang masif demi kepentingan industri seringkali mengabaikan risiko lingkungan. Hutan yang menjadi penahan air hujan ditebang tanpa perhitungan, menyebabkan banjir bandang dan longsor. Ironisnya adalah izin ini sering diberikan tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal. 2. Minimnya edukasi dan kesadaran publik. Banyak warga yang tidak mendapat informasi memadai mengenai bagaimana menghadapi bencana. Pemerintah seringkali hanya fokus pada reaksi pasca bencana, seperti distribusi bantuan, tanpa menanamkan kesadaran preventif kepada masyarakat. 3. Ketergantungan pada dana darurat. Kebijakan penanggulangan bencana lebih banyak bersifat responsif dibanding preventif. Dana besar dikeluarkan untuk bantuan pasca bencana, tetapi investasi untuk mitigasi jangka panjang seperti pembuatan kanal atau penghijauan sering terabaikan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semua untuk lebih kritis dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Halo, nama aku Zevanya dan aku kelas 10. Halo, nama aku Givela, aku berada di kelas 9. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angel. Sekarang aku menduduki kelas 10. Kalau untuk yang pertama sih, saya rasa upaya pemerintah tuh ada, cuman kurang efektif. Seperti program bantuan bencana yang membantu, cuman seringkali terlambat ya. Jadi menurut saya ya, sebenarnya itu government itu mencoba, tetapi itu sebenarnya nggak terlalu organized. Nah, saya juga pernah baca berita tentang banjir Jakarta. Kayaknya selalu ulang tiap tahun gitu, jadi preventive actions-nya kurang ya. Menurut aku sih pemerintah udah usaha karena kayak mereka udah bikin kayak bendungan, sistem peringatan dini. Cuman ya kebanyakan difokusinnya tuh ke kota-kota besar doang. Jadi kayak kota-kota kecil tuh kurang diperhatikan dengan baik. Itu semua pihak punya perannya masing-masing yang untuk menjaga lingkungan, tapi pemerintah tuh memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya, karena mereka membuat kebijakan, namun masyarakat juga masih suka buang sampah sembarangan di sekitarnya. Menurut saya itu sebenarnya ini tanggung jawab semua orang, tetapi pemerintah itu tuh harus lead the way karena mereka itu punya power buat change the policies dan juga buat mengedukasi masyarakat. Menurut aku sih pemerintah memiliki dan memegang tanggung jawab yang paling besar di antara orang-orang yang lain, cuman masyarakat tuh kadang bikin masalah sendiri kayak buang sampah sembarangan. Jadi kayak semuanya tuh sebenarnya ada kontribusinya, cuman ya kayak kita tidak punya kesadaran diri masing-masing.
kasih ya. Harapan saya pemerintah tuh bisa membuat pelatihan rutin di setiap daerah agar warga bisa latihan bagaimana sih cara menghadapi bencana yang akan datang. Not really. I only know basic things like run to higher ground for floods. Kalau bisa ada posters or info boards in tourist areas juga. So travelers itu like me tahu harus ngapain. Enggak sih, aku cuma tahu dari berita-berita doang. Soalnya kebanyakan berita yang diedarkan di TV atau di news gitu di HP itu biasanya kan selalu keluar di HP atau di notif. Jadi kayak aku cuma tahu beberapa di situ. Itu sangat merusak lingkungan, tapi emang sulit sih buat mengatasinya. Terus mungkin solusinya untuk itu adalah mengatur izin dengan ketat dan memastikan perusahaan yang terlibat juga melakukan reboisasi. Deforestation itu sebenarnya masalah global, but maybe bisa pakai sustainable practices like replanting trees after cutting or using eco-friendly alternatives for industries. Nomor 4, menurut aku tuh deforestasi itu yang paling parah. Cuman ya ada prevention seperti reboisasi yang bisa kita gunakan supaya perusahaan-perusahaan tuh nggak kayak seenaknya gitu, biar mereka ada kayak sedikit aturan yang bisa mereka ikuti agar deforestasi itu tidak separah kayak sekarang. Selamatkan lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik esok hari.